Ayo saling. Dari dua hikmah di atas bisa kita fahami bahwa menjadi seorang salih atau orang yang suluk, salih orangnya, suluk pekerjaannya. Seorang salih, orang yang belajar tasawuf itu bukan berpangku tangan, betul? Diam, pasrah, ceri ngek, baju butut, dimarajet, naik buka. Menjadi seorang yang belajar tasawuf itu bukan harus tidak ada kemauan, tidak mau bekerja, mau kasawak, mau nawan cici, diam saja di rumah, tidak mau melakukan pekerjaan apa-apa. Begitu atau tidak? Ya. Begitu tidak? Ya. Menjadi seorang salih, menjadi seorang orang belajar tasawuf, semangat harus tinggi dan mau bekerja harus. Tampakkanlah kecakapan, wajah yang menengadah, senyum yang terbuka lebar, dada musuh, gagah, hebat, tasawuf begitu. Sing benghar kabeh, gagah kabeh, tapi tetap hati bersih. Lain ieu mah kucle, ribu, susah. Hai, ulang. Kita jadi ngerugikan lagi gitu-gitu deh. Kayaknya mau turun semua. Paham semua? Saya tidak mau ada nanti orang yang sudah belajar hikam datang ke rumahnya malah tidak berubah, malah tidak mau berubah, malah duduk berpangku tangan, berdiam diri, tidak mau bekerja. Lakukan apa saja yang penting halal. Wah, mengatakan, maaf ini kalau lagunya tidak enak karena mungkin bukan penciptanya yang tidak enak, tapi suara saya yang tidak enak. Telah gue kia suara anak belum pada ya. Hai teman-teman, jangan kau tinggal diam. Ini lagu ciptaan gua. Aktiflah dalam pembangunan, sing-singkan lengan dan langkahkan kakimu untuk mencapai kesejahteraan. Bina dirimu, keluarga dan bangsamu, tingkatkan semangat kerjamu. Kebodohan dan kemiskinan, itulah musuh bebuyutan, cepat-cepat hilangkan. Jangan hanya melamun, berhayal tak karuan, lamunan khayalan tak dapat dimakan, pencari kebutuhan. Jangan gengsi-gengsian, yang penting halal dan tak diharapkan. Alhamdulillah banyak surga yang nyanyi. Aduh, cil pegat di tengah hati, itu Wak. Jadi terus semangat, terus bekerja. Saya masih ingat Pak, zaman dulu awal-awal pengersa Wak mukim, awal-awal mungkin saya kenal Bapak, mulai mengenal orang tua, ya umur 2 tahun, 3 tahun. Beliau kerjanya nyangkul di sawah orang. Beras yang kami makan itu adalah beras dari anak-anak dinia yang bayarannya itu dengan beras 1 korek. Jadi kalau Bapak makan, Umi sahur. Kalau Umi sedang haid sahur, makan, Bapak sahur. Kalau saya biasa pagi-pagi itu diberepan, dikasih 1 bulatan nasi yang ditutup dengan cau kastroli, ditambah oleh tales, ditambah oleh garam dan cengkeh sedikit. Oh, dulu enak Pak. Ternyata itu akal-akalannya orang tua, biar nasinya sedikit tapi kategorinya gede. Itu saya makan. Kalau mau makan lebih, kita juga sama, harus ikut kerja. No komane katingali asa ini asa gede kieu teh. Yang terlihat sekarang Asia ini sebesar ini, mobil banyak, mewah-mewah.
makanan berbuah sampai kita bisa belajar berkhidmat kepada Allah melalui pengajian hikam ini. Dulunya boro-boro sakieu nyata urang wae anakna kadang kabagian kadang henteu. Saking apa itu? Saking susah. Tapi belajar al-hikam, ayo bekerja keras. Sehingga di sini saya masih menjaga juga, cuma menjaga tidak menambah. Kalau salaman dengan santri di sini, wah paling bangga kalau di tangannya ada batu alinya. Tapi di sebelah bawah. Saya ulangi, di sini wah paling bangga kalau salaman dengan santri kalau di tangannya ada batu alinya, tapi di bawah. Di sini batu alinya di kepala. Naon? Sasangalut. Salaman naik teh di nyuruh sasangalut, itu bisa dibuka. Itu wah bangga. Berarti dia orang yang mandiri. Dia mau bekerja. Bukan tangan yang selembut sutra, yang nyambung aja kepleset. Meni lembut, kan bapak-bapak bangga kan kalau dengan itu. Pandangan oge meni lemas teh kawas sutra tidak. Sini kita harus menjadi pekerja keras. Awal-awal ini loh. Nah itu tajrin mau berapa kuda sesangan negara diasari gitu. Oh, baik. Jadi awal-awal. Jadi tidak ada dalam tasawuf mengajarkan untuk berpatu tangan, ada tidak? Ada tidak dalam pelajaran ilmu tasawuf kita tidak boleh bekerja, ada tidak? Justru dalam pelajaran tasawuf hikam versi Azainiyah, seorang salib, seorang petarung harus mau bekerja. Anggaplah bahwa kita ini asbab semua. Tanah-tanah sama-sama jadi asbab. Engke kita geus tajir mau lo bagane gaib mah sok. Geus mah tajir di ieu mah jekre jik da moal pembijakan dia mah. Cicing kieu we da. Begitulah kalau jadi kiai, yang datang itu semua bermasalah sebenarnya. Dan mereka juga tidak tahu sebenarnya yang didatangi kiainya juga sedang bermasalah, itu kiai sarwani. Nah, maka hidup itu masalah. Baik. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami tidak dua hikmah tadi? Tadi yang pertama apa? Hikmah yang pertama? Semangat ya. Yang kedua tadi apa? Kerja yang keras, kerja keras. Sekarang masuk ke yang ketiga. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami, ini ayat lipan kene sebaca dengan himami gitu ya, sabu orang lipan. Kudu nama tu berang ayat lipan di kitab mana alif dah. Itu tu saya burukan koreksi saya. Sawabikul himami la ta'ruku aswaral aqdari. Ulangi. Sawabikul himami la ta'ruku aswaral aqdari. Ada yang membaca la tahruku, ada yang membaca la tuhriku. Nantilah kita coba jelaskan. Sawabikul himami, setinggi-tingginya semangat, setinggi-tingginya semangat. La tahruku, tidak akan merubah. Horoko yahruku. La tuhriku, tidak akan merubahkan atau membuat perubahan. Aswarul aqdari, pada garis takdir. Bahasa lurusnya adalah, surah ijmalnya adalah, setinggi-tingginya cita-cita tidak akan merubah takdir. Sebesar-besarnya semangat tidak akan merubah takdir. Kalau kita cerdas, di bawah itu sudah juga dijelaskan oleh pengerso uang.
dalam, kalau yang pakai materinya sama dengan saya, halaman 4. Mohon dikasih matlab atau dikasih garis bawah. Di sana disampaikan oleh bahwa pada tahapan ini seorang murid harus bersemangat tinggi, terus ada nggak tulisan apa nih? Dong letengan dina kitab ada mau kapangi halaman 4. Di atas pada ujung pada pembahasan apa itu hikmah pertama setelah kamil mukamil, paham tidak? Ada nggak? Sempurna dan menyempurnakan orang lain lalu mengamalkan ilmu dan amal yang diberi dan amalan yang diberikan pada tahap ini, seorang murid sama-sama baca harus bersemangat. Itu pada hikmah yang keberapa? Satu, bekerja keras. Itu hikmah keberapa? Kedua, tangguh, dan ini adalah hikmah yang ketiga. Substansi apa yang bisa kita raih dari hikmah ini? Dari hikmah ini substansinya adalah semangat dan kepasrahan atau ketangguhan dan kepasrahan. Di sini ada dua perkara yang menurut orang Indonesia berlawanan. Kira enggak? Iya Pak, ibu akan kau aja ibu sama itu aja. Perasaan mah puasa terus adab teh itu betul karena tulang tomo cabak telaga kene wah. Iya. Saya itu dulunya kurus Pak, cuman dulu tuh fitness itu salah. Jadi sekarang yang suka fitness selamat, nanti akan seperti saya ini. Oh, fitness berhenti total, jadi gede. Jadi uratnya turun ke anak berapa? Wajib benar. Kalau ngomong kenal jadinya ini. Dalam hikmah ini menurut orang Indonesia ini berlawanan antara semangat dan pasrah. Coba pikirkan. Antara semangat dan pasrah. Menurut orang Indonesia ini berlawanan. Karena kalau kata orang Indonesia semangat itu tidak pasrah, pasrah itu tidak semangat. Betul tidak? Coba pahami di Indonesia. Anjir, disingkir gitu kan? Kemana semangat gitu. Oh, lamun teu paisuk-isuk mau menang rezeki. Ini ngangisukna kunaon mah masih kita harus pasrah. Seueuh teu balakaya. Sababaraha poe dengan duit isuk mula teu menang duit ya. Jadi kalau di kita itu kalau orang pasrah itu enggak ada semangat. Kalau orang semangat itu tidak sedang pasrah. Tapi Uwak menyarankan kita pada hikmah ini semangat tetap tinggi, kepasrahan totality. Apa? Semangat tetap tinggi, kepasrahan totality. Oh, totality itu utilitot. Salah keceplosan. Tong dibalikan deh itu. Totality itu total, kepasrahan full. Semangat tetap. Jadi lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu, habiskan kemampuan untuk melakukan. Penuhilah jantungmu atau penuhilah kalbumu dengan semangat sampai harus semangatmu melebihi tubuhmu. Lakukanlah sepenuh tenaga sampai habis perjuanganmu. Tetapi urusan hasil itu kita pasrahkan kepada Allah. Lain kuple timimiti. Jadi miskin, bari bodoh, bari susah, teu harta, teu harti, teu hartu. Cilaka, jadi apa?
Hayo atuh mah kurang semangat. Semangat ka mana atuh. Hari eta mah ngaranna mun ceuk kata naonna keple. Keple teh mun ceuk urang mah blow on. Blow on teh lamun ceuk urang nagrog mah TO LOL to. Di sini Bapak boleh bodoh. Tapi enggak boleh tolol. Di ACD ini setiap orang boleh bodoh. Saruan orangnya bodoh. Bodoh itu apa? Kurang pengetahuan. Itu bodoh, Pak. Ini bapak-bapak yang mondok di pesantren, akang-akang yang mondok di pesantren, tahu nggak cara membuat disertasi seperti apa? Jurnal internasional seperti apa? Tahu tidak? Bodoh. Ayeuna eta nu kuliah di S3 ku Samsung geus S8. Yang kuliah di S3 jangan dulu sama ngaji lah, bisa teu jeung kraksani. Bodoh teh S3. Eta profesor anu geus herang lagi tika birit-birit. Ada teman saya mengatakan begini katanya. Kalau orang itu bodoh di awal di sini, ini orang sedang belajar. Kalau bodoh, kalau gundulnya itu di depan, kalau orang gundulnya di depan itu sedang belajar. Kalau orang gundulnya di belakang itu sedang berpikir orang. Kalau gundul dari depan sampai belakang itu orang baru belajar berpikir. Baiklah, profesor. Seorang profesor gagah tentang ilmu sains antariksa, lulusan Harvard University of Oxford, Amerika. Waduh, hebat perusahaan Amerika. Titah merah perusahaan itu mau utah ya. Lihat. Kalau kurang pengetahuan itu namanya apa? Bodoh. Adakah yang hadir di sini yang bodoh? Siapa bang bodoh nama? Yang jangan itu tolol. What mean about tolol? Tolol itu tidak mau dikasih tahu. Orang bodoh itu bisa dikasih tahu. Orang tolol itu tidak bisa dikasih tahu. Dia tolol. Jadi kalau orang bodoh kurang pengetahuan. Kalau orang tolol itu memang tidak mau dikasih tahu. Wah mengatakan, beri saya 1000 anak bodoh, 1 tahun akan saya jadikan 1000 pemimpin dunia. Kata Wah, jangan pernah beri saya 1 anak tolol, karena walaupun 1000 tahun saya didik, begitu juga. Itu tolol, ibu di bejaan dulu kemana teman? Mang samping sawek. Pukul soek sampingnya tuh birit ke mana itu orang yang baik. Jadi bukan tolong, ini pasrah. Pasrah itu menyerahkan segala sesuatunya kepada siapa? Kepada Allah. Kapan posisi pasrah? Di awal, di akhir bisa. Kenapa kita pasrah di awal? Karena Allah yang memberikan semangatnya juga siapa? Allah. Jadi kita bersemangat itu oleh siapa? Kalau kita mau bersemangat sekali, pasrahkan kita kepada Allah. Terus kita bekerja keras, kerja keras yang memberikan juga siapa? Allah. Kalau ingin bekerja keras, maka kita lepaskan kepada Allah. Tetapi untuk di Indonesia, pemahamannya adalah pertama semangat tinggi, yang kedua bekerja, urusan hasil urusan siapa? Cara tukang macul, neangan, belut, tukang nyangkul nyari belut, namanya tuh lindu. Belut ada belut, ada ngerti belut tuh? Itu orang dari ketemu bambu, tahu belut, tahu kan?
Tahu belut sudah lah tahu. Bisik itu mau belut kan. Wah ya bosi selingis. Belut orang cari belut air seperti begini. Yang maksudnya ini yang di sini bukan yang ininya. Ini yang ini. Bukan yang ininya bukan. Ini bukan belut ini. Nah, baik. Ada orang nyari belut. Dia nyari belut di sawah. Kira-kira pekerjaan mencangkulnya selesai atau tidak? Karena tujuannya Cari belut. coba kalau dia tujuannya bersemangat untuk nyangkul dapat belut, bisa? Tidak juga, tidak apa-apa, karena hasil itu dipasrahkan kepada Allah. Tapi rata-rata si tukang nyangkul di sawah menang nawan, dapat belut, karena sawah tempat belut. Jadi lebih baik mana nyari belut tapi kita nggak nyangkul, atau nyangkul sawah nanti dapat belut? Perlu nggak setiap nyangkul kita tanyakan belut mana belut? Ya. Yang penting apa saja? Mencangkul saja terus. Pokoknya mah tahu nggak nama semangat yang tinggi, kerja keras. Urusan hasil urusan Allah. Karena setinggi-tingginya cita-cita kita, sebesarnya semangat kita, sehebatnya apa itu upaya kita, tidak akan bisa berubah takdir. Tapi ini bukan mematahkan semangat, paham tidak? Ini bukan mematahkan semangat. Yang saat tarik-tarik dari ujang hayang can takdir di Allah mau jauh lah, mau aning tong, mau raya mah kos tugasnya kau takdir wae. Ada orang yang mengatakan begitu, Pak. Buat apalah kamu susah-susah kayak begitu? Orang kayak kamu itu emang sudah mukanya muka miskin, muka susah. Sudahlah, mending balik lagi nyangkul di sawah, gak usah ikut ngaji-ngaji kayak gitulah. Ngaji juga kamu mau gak akan jadi kiai, paling begitu-begitu juga. Itu menghilangkan semangat namanya. Hati-hati saat Anda mematahkan semangat. Karena orang kehilangan pekerjaan itu wajar, betul? Orang salah dalam melakukan atau melakukan kegiatan salah itu wajar, betul tidak? Tapi kalau orang sudah kehilangan semangat, dia tidak akan bekerja sama sekali. Alhamdulillah, bentuk saya, membentuk pribadi saya tidak pernah habis semangat. Kalau habis semangat, wah bangunan geus moal naon poe. Kalau saya diciptakan oleh pengarsa Allah, dibentuk supaya semangat saya cepat luntur, saya pikir hari ini juga kita nggak akan ngaji begini. Karena tanggal 16 tanggal berapa itu? Tanggal di 7 bulan Syawal itu, bulan Sya'ban itu saya masih di Mekah, Pak. Dan visa saya itu bisa panjang, bisa 4 bulan. Sekurang turunkan wae gitu, aing tong baliknya teu kudu ngaji hikam. Hese ini cinta bisa nih. Kan saya tuh belum, Pak. Banyak laporan kemana-mana, Kang Haji Ang tuh menjelaskannya belum seperti gua. Ya perjalanan juga baru berapa tahun kan. Umur oke beda tuh gua mah 60 coba urang mah enak 37. Jadi lamun 37 pengalaman kudu kos 60 gua edan mah. Saking ieu sudah uyuhan geus segede kieu geus. Wani ngomong 2016 mah ti luhur teh ceuri. Wah ieu. Panggil lamun teu ngomong salah. Aing ngomong salah mau bunuh diri juga saya. Aduh kumaha ya ini. Tapi hari ini acuh kena ada ini. Sudah rek lapor ke akur semenjak hanya kumaha dah. Kumaha itu sakit bisa pasrah kepada Allah. Ini yang susah, Pak. Kita itu pasrah tapi ngatur. Eta lieur bangsa urang mah. Allah. Bade contoh kecil. Neng, mau makan apa sayang? Terserah. Tapi kalau bisa yang pedes-pedes.
ongkos terserah. Tapi nanya gini, apa orang sedunia gitu ya yang berjiwa seperti itu, di Malaysia, di Thailand juga sama, pasrahnya itu ada ngaturnya loh. Ya Allah, saya menerima segala ketentuan, tapi mohon susahnya jangan lama-lama ya Allah. Oh, cukup tidak iman. Seperti itulah. Mau makan apa? Amat terserah. Pokoknya apa aja pasti makan kalau enak. Kalau tidak mau diparedokeun bakal begesia. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang disebut pasrah kepada Allah itu baru bahasa mungkin orang Sunda itu bahasanya keren, Pak. Nyangakeun beuheum teukeun ti korok gorokeun geuting sakeclak bulu salamar napas sadami sarenghap nyangakeun sadaya-daya ti luhur saujung ti handap sausap ti gigir sabuli ti tengah saya heuh. Tapi bukti nama angkre menta jangan abdi mangiringan kumaha salira orang kia kan atau asa kirang rawasen tapi gitu namanya oh jangan itu agak susah itu bahasa Indonesianya menyerahkan leher untuk dipotong udah jadi tengah gak enak sampai udah paksakan udah beuheung teukeun leher untuk dipotong dikorok tapi ada dia tak enak udah dia ya susah lah pokoknya gitu lah menyerahkan segala-galanya. Kalau bahasa aneh sih orangnya asik-asik aja, aneh ikut apa yang antum pengen. Oh ya udah begini aja, kayaknya kagak mantas juga kalau kayak begitu ya. Oh ongko ikut aja. Berawal dari bahasa-bahasa begitu sehingga kepasrahan kita kepada Allah juga jadi bersyarat. Ada pasrah bersyarat. Bahkan di Indonesia ini masyhur bahasa sabar itu ada batas. Saya nggak ngerti Pak. Ya mungkin ilmu saya memang masih bodoh sekali. Ngaji ihya cuma 6 bulan ikut Lihatul Maut itu, nggak tamat sampai beberapa kali. Hikam juga paling baru cuma 12 kalian lah dari pengersawah ikut ngaji hikam. Ngaji-ngaji yang tasawuf lain juga, tapi saya berpikir sabar itu nggak ada batasnya. Di Indonesia mah ayat ilmu sabar itu ada batas. Ini ilmu hebat. Tapi saya tanya ngambil manqul anhunya dari kitab apa? Lihat mana gitu. Itu ngomong kan. Yang disebut dengan sabar adalah mampu memandang Allah dalam setiap kejadian. Allah ada batasnya tidak? Jadi sabar itu ada batasnya tidak? Maka saya lawan dengan bahasa, kalau sabar memang berbatas, maka Anda tak faham arti sabar. Kalau memang sabar itu ada batasnya, berarti kamu memang tidak tahu sabar itu kayak gimana. Sehingga dikatakan, Ustadz mengajarkan sabar kepada anak-anaknya, murid-muridnya. Kalian harus sabar. Paham? Belum Pak. Sabar, tahan diri kalian. Paham tidak? Dia mengajarkan sabar padahal dia sendiri tidak sabar mengajar anak-anaknya. Ngerti tuh? Entah. Dia mengajarkan sabar kepada muridnya. Dia juga tidak sabar, muridnya itu pengen cepat ngerti. Dia mengajarkan sabar dan itu ngerti sabar dia. Begitupun tentang pasrah. Maka sebenarnya sudah dari bawah bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang teteh, di bawah sudah disampaikan oleh kami tentang bentuk belajar kepasrahan, yaitu tentang Asep dan Ujang, urusan naon teh motor. Pertanyaannya tentang di mana? Saya masih ingat, nggak tahu. Ini masih ingat atau lupa? Pertanyaannya tentang di mana? Kita ini di bumi Allah, langit milik, bumi milik Allah, badan milik Allah, dua mata milik, telinga
pakaian juga milik Allah, mulut juga milik Allah, badan juga milik Allah. Jadi siapa yang bisa mengatur tubuh ini? Allah, karena Allah yang punya. Maka saat Allah menguji kita, bolehkah kita marah? Tidak, karena yang punya. So kayak doma kudu boga dicepretan. Menang tuh? Menang. Menang aku boga. Ayo pemajikanku salah tidak ditumpahkan, menang tuh. Nah, siapa kan begitu ngerti kan? Menang lu boga. Sudah rek diajul gedang dialak pau dia nah beres. Hendak usahana ya. Tanu teu meunang, mau mana itu cabut lain kitu kangge geus gaya. Tanu teu meunang itu. Sok dekat yang ada minggan tuh kan. Saya tikurnya. Pan ayat ini domainnya bahasa Sunda. Ada seorang santri yang entah tolol entah goblok ini. Santri ini yaitu sebenarnya perkara nggak mungkin, ini sebenarnya bahasanya membodoh-bodohkan santri sebenarnya. Lalu dia itu menikah dengan seekor janda, seorang janda. Kue Ali lah minimal. Ya kan kalau janda itu sudah bolong, jadi ada kue Ali, ada donat, ada bolu. Anak satu, anak dua, anak tiga. Anak kedua semua kita mau bolu nggak sekalian. Ngerti nggak? Nggak ngerti halus. Oh, janda. Lalu dia ini karena polosnya bang santri ini malam pertama, aing tuh kagak ada yang dari gua. Tapi di bahasa Indonesia jadi terame ya. Malam pertama, kata istrinya, gerah sama neng, juga gerah. Neng buka baju ya sok aja silakan. Kipasin dong. Ya nanti aku kipasin. Neng gak pakai apa-apa ya boleh dah. Karunya neng gerah kasihan. Dikipasin. Kita ku sabar na santri. Lain kala ditumpahkan pemajikan geus gitu. Cek pemajikan goblok teu ngarti-ngarti. Ayeuna nu hareurang. Gusti Allah Akbar. Kipasan. Kalau lumayan lah dong yang sebelum buka. Aus itu yang lapar ini. Padahal dah hari isuk ya. Buat kudu nama itu yang penyelang dah. Nah pas begitu ada assalamualaikum, waalaikum, lah, salam, cicing, tahu kakak mana? Eta bisi masyarakat, takutnya masyarakat. Ya udah tujuh. Ke depan, ada apa mah? Jangan minta beras aja. Saya di rumah nggak punya beras, anak saya baru datang pada lapar semuanya. Oh biasa mah nggak ada beras, mah ada juga padi. Ya udah, jangan padi juga tidak apa-apa, nanti dituntut di belakang di rumah. Ini kan ceritanya di kampung kan. Oh ya udah, ya udah kasih dulu kamu. Ini tolong kipasin istri saya, panasan. Saya ngambil padi buat kamu. Aduh naik kalau berkena paras sudah nurunkan paras secara magor dari yang lain yang di kipasan. Wah porosot der dihantam ku jelema nu rek menta beas teh. Kan istrinya tidak tahu kan lagi tidur teh kan. Aduh sare beres gitu teh mang kajong teh kipasan nih nya. Ya, parena nya. Yakin kita sanya, ya sekarang gampang menayar. Banget. Ini deui ka kamar, ihida deui. Dikipasin lagi. Kata istrinya enggak mau apa. Pengen kayak tadi. Tadi juga begini. Enggak mau. Tadi bukan begitu. Pengen kayak tadi. Astagfirullah. Iya kan tadi begini. Dari tadi juga saya begini, tidak apa-apa. Enggak mau, tadi bukan begitu. Aduh, sebentar aku beri atau kalau alah sekanya mana ya? Orang mau lupa kok, dagon ke. Dikajak kecil, beri aja mana? Aja mau
sambil mikul panik kan, kata kayaknya sini kamu. Akhirnya udah lepas jatuh. Hesekeun we. Ayo siap. Jangan silakan, saya salah. Diam. Bawa ke rumahnya. Ada apa? Sok, tadi ngapain? Saya nggak tahu. Ya dia begitu kemana? Tak, iya orang balik. Itu tolol namanya, bukan pasrah. Jadi pasrah itu kita lepaskan semuanya kepada semua milik. Karena ini milik, maka pakai aturan siapa? Aturan Allah. Lalu yang berlaku sekarang kita ini aturan siapa ini? Aturan Allah. Adakah bapak-bapak merencanakan bahwa bapak duduk di situ? Bapak duduk di situ, teteh duduk di situ. Adakah teteh merencanakan nanti pada hari Minggu tahun 2018 direncanakan di tahun 2010 mau pakai baju itu? Adakah sudah merencanakan bahwa nanti buka ini, mau makan ini, mau ini? Tidak. Semua ini aturan Allah. Maka karena ini aturan Allah, kita melakukan juga diberi semangat oleh Allah. Lalu kenapa kita menyesal, marah, geram kepada Allah saat apa yang kita lakukan belum sampai pada hasil yang kita tuju? Masalah siapa sekarang? Gue mikir lagi. Masalah terlalu bersemangat, lupa takdir. Bila tidak tercapai, kecewa, panik, depresi, dan terlalu pasrah, tidak mau berupaya. Sudah kan tadi dijelaskan, sudah kan? Nah, yang penting sekarang mau full semangat deh, full kerja keras, full pasrahnya juga, full pasrah itu bukan tidak mau berupaya, pasrah bukan tolol, pasrah bukan goblok, pasrah bukan diam diri, tapi pasrah adalah melakukan semaksimal mungkin dan hasil kita serahkan kepada Allah. Nikmat, Pak, nikmat. Jangan kita berpikir nanti kita dapat apa ya, nanti kita dapat apa ya. Wah, Allah marah, Pak. Kata Allah, yang punya badannya saya, yang ngasih rizkinya saya, diamnya di bumi saya, minum air dari saya, lalu dia bisa melakukan oleh saya. Lalu kenapa dia sekarang menagih hasil? Tapi kan dipikiran, ya Allah, apa ini saya masalahnya ya Allah? Sudah puasa, sudah aurat, sudah ziarah, sudah ketemu guru-guru, sudah, tapi kenapa saya belum kaya-kaya ya Allah? Oh, cek Allah teh gitu, nu pasrah teh ngatur. Lepaskan, bahagia, lepaskan pada Allah. Baiknya saya sampaikan sekarang atau tidak ya? Kita lepaskan kepada ini. Nanti ada kaitan sebenarnya di depan.